Nah, di tahun ini aku memberanikan diri membuka sekolah seni Serang. Asik. Wah, Dan itu luar gratis. biasa. Ada 4 jurusan. Itu jurusan seni tari, jurusan seni musik, jurusan teater, dan seni rupa. Kalau kita compare bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia itu one of the easiest languages. Yep. Oke. Apa yang membuat dia daya tariknya itu? Yang pertama, bahasa Indonesia kita tidak punya gender, sangat ketimuran, yaitu yang kita kalau misalnya mau punten atau permisi, bahkan ya banyaknya orang-orang bule yang Ngapain lo bersaksi nunduk-nunduk gitu? bahwasanya setelah mereka lama di Indonesia balik lagi ke negara mereka masih punten gitu. Dan itu influence-nya berarti sangat Iya. kuat sekali gitu. Betul nggak? Seperti aku ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, that's what I mean. Kayak- Nah itu. Untung gua ngerti Sunda dan Jawa. Ini namanya Cuman Inggris yang lemah gua. nggak apa-apa, ini udah mendekati polyglot ya. Jadi kalau Banten itu justru harus lebih besar Hmm. dibandingkan provinsi lain, tanpa aku mendiskreditkan provinsi-provinsi lain, karena ini adalah terutama waktu itu di sana sampai mereka bilang, Putri, do you want to teach us Javanese dance atau Indonesian traditional movement deh? Kan aku di situ tertarik sama uangnya, tapi hati-hati juga. Nih kalau gue menetap di Jepang, gue ajarin semua ilmu-ilmu tari tradisional Indonesia, kelar. ya, itu kayak menjual. Aku menjual demi uang, dan kalau mereka menguasai, mereka wah kayak gitu kan. Jadi memang harus hati-hati gitu. Nah, pertanyaan kita bersama, Iya, bagaimana kemudian kebudayaan atau kesenian kita bisa dihargai di tempat sendiri supaya senimannya juga enggak kabur ataupun Iya. enggak menjadi alat Kita jual. termotivasi lah. Betul. Betul, memang harus Ini, ada motivasi. Sebentar ya Miss ya. Ini saya penasaran ke Kaput nih ya. Jadi emang harus ditanya SDM-nya juga akhirnya nih ya. Untuk menunjang SDM nih. Ya. Di bidang kebudayaan, pelatihan kebudayaan yang dilakukan oleh Kak Putri apa saja? Goals-nya seperti apa? Apakah melakukan pementasan di luar negeri atau di beberapa wilayah lain di Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya kan saya sudah dari 2010 memulai karir sebagai seniman. Tapi mulai nginjek dan konsisten di Serang ini nih dari 2015. Nah, setelah itu saya keliling-keliling memperkenalkan Serang. Dari situ saya mulai mempertanyakan kembali, mulai merangkum kembali, membuat beberapa jurnal, dan berpikir bahwa nggak bisa saya egois kalau hanya gua sendiri nih yang keluar keliling-keliling gitu. Kalau saya nggak ada, kalau saya mati besok, 1 detik ke depan kita nggak ada yang tahu. Betul. Kan there is no regeneration under me gitu, nggak ada. Bahkan perempuan, coba deh sekarang Mang Rambo sama Miss Uswah, kita lihat deh di Serang ada enggak sih seniman di gen alpha gitu. Bukan aku mendiskriminasi atau menjelek-jelekan, tapi justru untuk oh iya, kita butuh regenerasi pada saat ini. Yes. Maaf aku bawa-bawa perempuan, karena perempuan juga harus terlibat, perempuan harus ada di segala lini gitu untuk penyeimbang. Betul. Nah, di tahun ini aku memberanikan diri membuka sekolah seni Serang. Wah, Dan itu luar gratis. biasa. Ada 4 jurusan. Itu jurusan seni tari, jurusan seni musik, jurusan teater, dan seni rupa. Dan alhamdulillah tenaga pengajarnya juga ketika aku ngobrol, berdialog, ini untuk regenerasi, untuk kepentingan kota Kabupaten Serang. Aku nggak berani bilang Banten dulu ya, karena memang kayak semacam riset kecil, kita bikin sampling kecil dulu gitu. Jadi alhamdulillah tenaga pengajarnya mau dan ikut, oke, aku bantu kamu Put, kayak gitu. Jadi benar-benar tidak komersial di sini. Tapi kalau ngomongin nggak Banten, lu lagi ngomong di Exbis Banten. Oh iya, gimana dong Jadi ya? sobat Exbis ini Banten kenanya udah. Iya, bener. Gua ke Miss ya, ini menarik banget ya anjir. Sebagai apa ya? Sebagai konten kreator gua banyak ilmu dan akhirnya oh enggak, perempuan juga keren-keren kok yang ada di Banten ya, termasuk seniman, apalagi sekelas Miss Uswan ini. Sedikit nih ya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana respon sesama tenaga pengajar di berbagai negara tentang kebudayaan Indonesia? Seperti apa ketertarikan terhadap kebudayaan Indonesia? Nah, di sini adakah kunjungan dari tenaga pengajar di luar untuk mengenal budaya Indonesia, dari mana saja kira-kira, dan bagaimana respon mereka terhadap Indonesia? Oke, baik. Ya, jadi ketika mengajar di Ohio University itu, USO juga satu departemen, kita bekerja di CIS, Center of International Studies di Ohio. Nah, itu bekerja sama dengan guru-guru bahasa dari negara lain. Ada yang dari Gambia, ada yang dari Ghana, India, Thailand, Malaysia. Nah, mereka
attitude mereka terhadap kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia itu sangat positif sekali. Oke. Nah, ini yang perlu kita patut bangga kalau kita compare bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain. Bahasa Indonesia itu one of the easiest languages. Yep. Oke. Apa yang membuat dia daya tariknya itu? Yang pertama, bahasa Indonesia kita tidak punya gender. Nggak ada she, he. Nggak ada she, he, nggak ada hua, nggak ada Alif, hia. ba, ta, kayak gitu mungkin. Gender. Oh, gendernya ya. Gendernya nggak ada female, Ini male. buat tahu siapa gitu. Iya, her atau his. Ya, kalau dalam bahasa Arab pun ada huwa, ada hia. Oh, Ya, oke. dalam bahasa Perancis ada le, ada la untuk artikelnya. Itu yang buat bahasa Indonesia sangat mudah Udah dipelajari. pokoknya ini butuh kamu. Iya, dia kita melihat dia. Iya, betul. Jadi kalau kita lagi bahasa lain, kalau kita lagi ngomongin orang, Iya. we're bitching about someone, for example, mereka bakal tahu apakah kita ngomongin laki-laki atau ngomong perempuan. Oke. Tapi kalau kita ngomong bahasa Indonesia ngomongin, iya, gue tuh sebel sama dia. Oh, Nah, dia itu kan jadi bisa bias banget bias banget. maknanya. Ini lu lagi ngomongin siapa? Ya kan? iya. Yang kedua, bahasa Indonesia mudah karena dia tidak ada Waktu. plural singular. Iya. Tadi plural singular, ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, one bottle, three bottles, ada S-nya. Oh, iya. Mending kalau cuman kayak gitu. Ada yang namanya irregular. Woman, women. Enggak pakai women's kan enggak. Iya, Nah, iya. oke. Bahasa Indonesia kita bilang aja dua botol, enggak dua bottles kan? Enggak gitu kan? Enggak berubah. Yang ketiga tidak ada verb conjugation yang tadi Ya, itu. iya. Mau past tense, mau masa lalu, mau sekarang, makan aja. Enggak jadi makan gitu kan? Enggak. itu lucu ya, maksudnya sorry aku potong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mah asik. Karena waktu itu juga aku masih belajar bahasa Inggrisnya kan juga Mm-mm. tarung bebas ya. Mm-mm. Jadi aku nggak pernah belajar yang bener-bener di akademisi. Jadi tarung bebas. Tapi yang bagus penting gua- banget yang penting bahasa gua Inggrisnya. bisa ngobrol ke kunjungan ke negara lain gitu. Jadi pas aku bertanya, jadi kita mau pentasnya jam berapa gitu? Atau misalnya aku bilang, kamu kapan mau makannya gitu. Betul. Terus dia tuh kayak nanya, kamu tuh nanya waktu yang mana? Nah, Terus kan gue bingung ya. iya benar. Gimana ya bilangnya? Akhirnya Iya. aku buka ini internet, Iya, terus iya. kayak gini, Oh. sampai harus begitu. Itu Iya betul, nah itulah bahasa Indonesia. Jadi attitude para pengajar itu juga sangat positif, terutama juga tentang attitude kita yang sangat ketimuran, yaitu yang kita kalau misalnya mau punten atau permisi, bahkan ya banyaknya orang-orang bule yang ngapain bersaksi nunduk gitu. bahwasanya setelah mereka lama di Indonesia balik lagi ke negara mereka masih punten gitu. Dan itu influence-nya berarti sangat Iya. kuat sekali gitu. Kebudayaannya jadi Betul. melekat sama mereka. Nah, 2 bulan kemarin Usma mengundang teman dari Afghanistan dan Pakistan untuk ngisi international seminar di Universitas Bina Bangsa. Dan itu mereka memang ada yang lagi PhD di sini, ada yang S2 di sini, dan mereka sampai orang Pakistan tuh begini, Uswah, in my country there is no way that I can eat by my own hands. Iya. Gitu, di Pakistan nggak mungkin banget, but here I learn to do that gitu. Dan ya mereka mengerti gitu ya bahwasanya kalau dalam segi budaya itu there is nothing called as weird. Nggak ada yang kita consider, kok dia aneh banget. Nggak ada yang namanya weird. Yang ada adalah we are just different. Kita tuh cuman berbeda aja. Betul. Gitu. Itu kan Miss Uswah kan keluar negeri ya. Di sana kan pasti ada tenaga ahli, tenaga dosen juga, Iya. tenaga guru juga ya. Iya. Yang kunjungan ke Nah, sini. kunjungan-kunjungan lalu seperti apa ya, ketertarikan dan pengetahuan para tenaga pengajar yang ada di luar negeri terhadap kebudayaan Indonesia itu. Oke. Ini kalau sebenarnya kita bergantung itu di mana wilayahnya. Kadang ada wilayah-wilayah yang memang terekspos dengan banyak. Kalau kemarin di Ohio itu belum terlalu banyak Belum orang terlalu yang ini ya. yang tahu. Bahkan ya itu tadi ketika Uswah mau language showcase waktu itu, Uswah bilang I come from Indonesia. Indonesia is where Bali located. Terus orang tuh lihat, really? Yes, I said. Bali is indeed located in Indonesia. Itu sedih Bukan banget. Balinya yang Indonesia. Iya betul, itu sedih banget. Mereka tahu. Uswah bilang begini, Bali itu just a small island. Kecil banget, yang Indonesia itu yang ribuan islands gitu. Dan mereka sangat shock itu mendengar apa? Di Indonesia kita punya lebih dari 700 bahasa. Kebayang gak Om? Yang di Amerika mereka cuma punya satu doang Om. Atau bahasa Inggris aja. Dan mereka tuh bingung kayak, how you can talk each other Nah, with other. betul, Uswah bilang gitu. Even sesama orang Indonesia, kadang kita nggak ngerti. Betul. Iya. Betul nggak? Seperti aku ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, that's what I mean. Kayak- Nah itu. Untung gua ngerti Sunda dan Jawa. Ini namanya Cuman Inggris yang lemah gua. nggak apa-apa, ini udah mendekati polyglot ya. Jadi kalau polyglot itu adalah bahasa untuk orang yang menguasai banyak bahasa. Polyglot. Terus Kaput, Iya, oke Miss, itu menarik ya. Nanti disambung, dan ini gatel nih Kaput nih sepertinya nih. Tapi iya,
Kapot ini apa ya, di era digital nih. Iya. Ini eranya era sosmed loh. Di era digital ini bagaimana progres yang dilakukan seniman dalam publikasi budaya? Seberapa pengaruh dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia di mata dunia? Oh, itu pengaruh banget ya. Balik ke menyangkutkan terhadap pertanyaan sebelumnya, mana sih ruang pamernya kayak gitu. Jadi sebenarnya kan ruang pamer akhirnya sekarang jadi invisible atau ruang pamer itu Mhm. tidak terhingga Tidak infinity jadinya ya, terbatas tidak ruang dan iya waktu gitu. ya, heeh. Udah macam-macam. Jadi bagiku dan beberapa pelaku seni lainnya, sosmed sudah jadi galeri jalan-jalan secara, bahkan sekarang pameran aja udah ada yang Virtual ya? VR, iya virtual reality, kayak Heeh. we don't need to go to Borobudur because we Iya. just Ya. tap, terus Iya. kayak ya udah bisa ada klik maju Iya, jalan betul kayak betul gitu-gitu. betul Jadi betul. benar-benar sangat membantu sekali ya, Hmm. terutama untuk daerah-daerah yang aku highlight untuk Serang yang Aha. terkadang sulit untuk, maksudnya tuh mau keluar gitu tuh. Oke. Jadi kayak, nah sosmed ini sangat membantu apalagi pakai hashtag. Tentu aja kan Bang Rambo sebagai influencer tuh sedang bom Apalagi, hashtag itu tuh iya. sangat pengaruh sih. Iya. Tapi aku nggak tahu algoritma sekarang yang terjadi bagaimana. Cuma itu sangat berpengaruh. Jadi mempromosikan kebudayaan daerah kita juga lewat sosmed itu sangat kental. Walaupun ada minusnya, mereka nggak punya pengalaman secara apa namanya, pengalaman tubuhnya nggak langsung ke ruang itu kan beda. Mengalami Iya. ya. Tapi emang pengaruh dari kebudayaan di Indonesia ya tingkatnya berarti di internasional pengaruhnya gede banget berarti. Gede lah, Besar. besar sekali. Ya sampai mereka juga satu, kalau dari Miss Uswa kan tadi sampai pada ingin mempelajari bahasa Indonesia. Kalau dari seninya sampai mereka mati-matian belajar menarikan tarian tradisional Indonesia yang sekarang Gen Z dan Gen Alpha ingin meninggalkan itu. Betul. I'm a K-popers. Mhm. Miss, aku kan juga sebenarnya mengajar. Iya, Ya. betul betul. Aku ngajar di Santa Laurencia, Tangerang. Jadi ada beberapa siswa yang memang kan ada program guru P5 yang harus Iya. Iya iya memperkenalkan betul betul kearifan lokal P5. gitu. Ini lucu banget kayak, Miss I don't like it gitu. Kayak kenapa kita nggak pakai K-pop aja, Miss nggak bisa K-pop ya? Terus aku cuma bilang K-pop itu easy banget gitu. Kita kenapa sih nggak harus belajar dulu tarian tradisinya baru kita ke negara tetangga? Terus mereka bilang apa coba? It's too old. It's Oh, oldies. that's Kayak so iya, sad. sedangkan itu tadi kenapa Mang Ramo mempertanyakan bagaimana sih dampaknya tuh gede banget apa gitu kebudayaan di luar. Ya besar ketika kita mengalami penurunan generasi yang mencintai tradisi daerah, itu di luar udah mati-matian kayak mau ya udah kita ambil aja kan. Iya, It's a betul. danger things Iya. dari generasi ini gitu. Baik. Dan tantangan yang dihadapi nih ya saat ini. Dalam proses diplomasi budaya Indonesia di mata dunia itu seperti apa ya setelah isunya naik? Monggo. Oh, siapa ini? Oh, Masih gimana, kaput gimana? loh Oh, ini. Masih dulu. kirain tembak dua kayak Enggak, tadi, maaf ya. nanti setelah di sini baru ke Oh iya, Miss. baik-baik. Apa tadi? Ngeblank. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam proses diplomasi budaya Indonesia di mata dunia seperti apa kira-kira? Tantangannya kan sebenarnya lebih ke birokrasi dan administrasi ya. Sorry, I have to say like this gini. Sebenarnya diplomasi kebudayaan yang kita bawa ke luar negeri itu jujur sangat mudah kalau ada support sistem dari pemerintah. Maaf, Boleh diulangi dari siapa? dari pemerintah daerah terutama. Sorry ya, mumpung ini ada di Exbis Banten ya. Ya. Beberapa kali saya tag namanya. PJ Gubernur, terus kemudian ada Dindikbud Provinsi, Nah, Dindikbud Kota Serang, Nah. Dindikbud Kabupaten Serang. Berapa kali saya bilang ini ada beberapa teman-teman seniman yang mewakili Serang ke luar negeri. Itu kayak ya udah angin lalu aja gitu. Itu tantangannya adalah itu sebenarnya, tidak ada kolaborasi antara pemangku kebijakan dengan pelaku seni budayanya sendiri. Tetapi kalau misalkan di lingkungan masyarakatnya justru sangat cair sekali, sangat fluid kayak gitu. Maaf ya gue ngegas gitu. ngegas Pak, konon maksudnya bener Iya, Pak, Bu. gimana dong? Kudu Gimana dong emang begitu ya? kudu dirungu bener Pak. Apa mau kita ngobrol bareng ngopi gitu kapan-kapan? Tenang Pak Kopdar ini ya, Cak. kopdar. Kopdar bener. Iya benar ya, baik. segala kendala pasti ada solusi sebenarnya kan Betul, ya. Tapi kan betul. solusinya kira-kira mau merapat nggak ke kendala itu? Mengkoten sobat Exbis ya. Oh iya. Miss, Ya Uswa. siap. Ini khusus nih. Sebenarnya masih di kendala sebenarnya.
Terus kendala apa saja yang harus diperbaiki dalam kemajuan kebudayaan khususnya diplomasi budaya di Indonesia? Hampir mirip sih ya, Iya, iya. hampir mirip. Iya, Tapi betul. gue pengen ngedenger dari Miss Usu. Iya, Iya. karena kan akan beda perspektif. Betul. Dari perspektif seorang seniman dan dari seorang pendidik. Iya. Ya tentunya tadi karena concernnya di dunia pendidikan, Usu akan berbicara tentang tantangan. Sebenarnya Betul. kita memperkenalkan ke dunia melalui jalur pendidikan. Usu bersyukur sekali untuk saat ini banyak sekali program-program beasiswa yang menyediakan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Gitu ya, dari pemerintah LPDP misalnya. Oh ya, ngomong-ngomong LPDP, Om mau sedikit bercerita. Baru Yes. saja kemarin lulus LPDP S3. Oh, bulan mantra, mantra. Tanggal 15 Wow, September wow. bulan depan tuh udah mulai PhD. Ya. Ini anak-anak kita nanti harus merapat ke beliau. Kita barter aja deh, barter Iya, deh. iya, iya. Ngajarnya. Iya, Benar, kalau benar. dari segi pemerintah, Uswa melihat di bidang pendidikan ini memang sudah sangat suportif. Tapi memang kendala-kendalanya ada beberapa ketika curhatan teman-teman ya, dan ini sebuah rahasia umum gitu ya. Kadang ada mungkin macet-macet. Gratis, Oh, ya iya. ada, it happens ya, dan Suami mungkin saya belum cair itu beasiswa pelaku budaya. nah mungkin itulah agak relate ya, itu kendala. 6 bulan loh. Nah, betul. Nah, Kenapa itu ya? Coba Kenapa? Bapak. Nah, ya. Jadi itu mungkin yang harus kita perbaiki. Ya. Tapi untuk kesempatan itu memang pemerintah sudah sangat suportif. Kendala yang lain adalah dari mindset dari anak Indonesia itu sendiri. Iya. Untuk bisa go internasional, kadang mereka selalu berpikir bahwasanya we are not as good as other Pesimis people. duluan, Betul, iya. being very pessimistic. Yap. Padahal ya waktu Uswa ke Amerika pertama kali ya belajar di Virginia Tech, itu sampai dosennya bilang we need more students like Indonesian gitu. But the requirement is so difficult. Yes, it means that kita sebenarnya bisa bersaing karena jadi di sana itu kan kelasnya immersion class Ya. dari berbagai negara. Tapi kita bisa compete. Om Rambo ya Uswa 2 kali di Virginia Tech sama di Ohio kemarin, itu alhamdulillah IP-nya 4. Tuh kan. Ayo Artinya kita gini ya, mereka- ya alhamdulillah, artinya kita bisa bersaing. Bisa. Orang-orang Indonesia itu juga cerdas, Betul. pintar, cuman effortnya di sini. Mungkin work ethic kita yang harus kita bangun, ya kan? Sikap kita, hard working kita yang harus kita bangun. Tapi ini gitu. juga kendala loh, Miss. Wah, harus bilang Ya, ya. gimana Nah, nih, gimana? gini aja deh. Gini aja deh. Gua bakal minta solusi nih terkait Gimana? kendala-kendala itu. Iya, betul. Gimana tuh? Semenit deh Oke, solusinya. oke. Atau 2 menit deh. Oke. Semenit deh. Oh iya, udah mau habis ya. Solusi. Oke. Solusinya terkait kendala-kendala yang itu. Solusi Apa terkait- kira-kira? Iya. Jadi Uswa selalu berpikir begini. Kita butuh orang-orang yang memang terus mengencourage anak-anak muda kita menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kan artinya role model. Iya. Itu gue banget namanya. Namanya lengkap nih. Iya, nama aku uswatun hasanah. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat Betul. 21 ya. Yes. Ya, Aku mau jadi berguru padamu. aku juga nanti mau nari. Iya, jadi kita harus memberikan ruang bagi para motivator ini untuk lebih. Karena apa? Sekarang generasi kita tuh kurang motivasi. Yes. Mereka ketika ketemu kendala sedikit, mereka itu langsung mundur. Nah, dengan adanya ruang-ruang edukatif seperti ini gitu ya, ini adalah salah satu solusi di mana kita bisa menunjukkan kepada orang banyak, halayak umum, terutama generasi muda, bahwasanya if Miss Uswah can do that, you also can do that. Yes. Gitu. Kaput solusi. Nah, lanjut nih. Jadi ini saling bersambung. Yes. Oh, kita gayung bersambung Iya, ya. gayung bersambung. Jadi kan titik beratnya adalah SDM sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya misalnya kalau betul ada beberapa yang kurang effort, tapi buatku effort itu kan bisa dibangun tadi kalau Betul. adanya motivator-motivator yang sudah pernah melakukannya. Misalnya kayak Miss Uswah, Jadi ada bukti nyata ya, gitu ya. atau kayak Mang Rambo gitu bisa jadi influencer, atau aku yang sudah bisa go internasional dengan karya seninya. Betul. Tapi kendala yang paling besar adalah ketika effort mereka atau semangat mereka sudah dibangun, jangan sampai kita membangun harapan tapi nggak punya toolsnya, nggak punya alatnya. Alatnya tuh apa sih? Alatnya kan kita selain SDM butuh sumber daya Yes. suntikan yang lain gitu Ya. tuh. Vitamin ya. Vitamin yang lain yang mana terkadang motivator ini belak-belakan deh kayak sekolah seni sekarang. Aku nggak mampu membayar guru-guru Iya. seninya. Ya. Tapi gimana caranya SDM-nya bisa
berkembang karena di sekolah seni Serang itu bilingual class. Aku ngajarnya Inggris dan bahasa Wow, Indonesia keren karena banget. seninya harus emang tujuannya emang Iya. go internasional. Betul betul betul. Tapi kalau misalnya nggak ada dukungan juga, ya itu tadi solusinya adalah mari merapatlah Bapak dan Ibu yang ada di ruang-ruang yang bisa mengambil kebijakan. Kita duduk bersama bagaimana kita mendiskusikan pendidikan ini Betul. melalui kesenian atau pendidikan yang lainnya supaya memajukan kota, kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Lanjutkan. Gitu. Harapan apa untuk pengaruh kebudayaan Indonesia di mata dunia? Terakhir. Harapannya sih kupikir ya Banten ini adalah pusat sejarah loh. Kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi memang sang hyang sirah kita ada di Ndase. sini. Kepalanya tuh ada di sini. Ndase kok. Jadi memang mungkin teman-teman bisa gali lagi sejarahnya. Harapanku sih Banten itu justru harus lebih besar dibandingkan provinsi lain tanpa aku mendiskreditkan provinsi-provinsi lain karena ini adalah ndasnya itu gitu tuh. Kepalanya. Pusat peradaban ada di Banten. Sepakat. Wah, keren Miss banget. Uswah. Harapannya untuk Anak-anak muda. ya yang pasti pengaruh ya kebudayaan di Indonesia di mata dunia. Harapan. Harapannya adalah anak-anak muda itu jangan malu menunjukkan identitasnya. Jangan lagi berpikir bahwasanya mempelajari seni tari Iya. daerah itu adalah old fashion. Iya. Ya, jangan lagi merasa aduh kalau gue ngomong jaseng gitu ya, gue mungkin Norak kelihatannya banget cupu sih. gitu, norak gitu ya. No, ya, we have to be proud. Kalau tadi Miss Uswa ngomongnya bahasa Inggris mulu, ini sudah terkonsep di sini. Tapi kalau lagi ngomong bahasa Sunda, ih hayu ngomong nonjek. Oh dia. Sunda kan sudah bagus. Lalaura. Oh dia. Tuh, mal kaciri namun orang. Jadi kalau Uswa lagi ngomong bahasa Sunda, nggak bakal ada yang nyangka kalau bisa bahasa Inggris. Karena Sunda pakai pisan gitu. Nangjing Nah, gitunya. Uh. Ya, senggol bacok gitu. Ya artinya kita harus bangga bahwasanya kita adalah orang Serang, kita adalah orang Banten, kita adalah orang Indonesia yang kita bukan hanya merepresentasikan diri kita, tetapi kita adalah the representative of our country, of our province, and of our city. Oke. Tangan untuk kita semua. Jadi ngomongin identitas, ya identitas tuh yang ada di daerah, bukan yang ada di luar. Identitas punya kita, hak kita. Kita anak bangsa yang harus memang memperkenalkan tradisi budaya dan identitas tersebut ke orang-orang luar sana. Jangan sampai identitas itu diambil akhirnya kan. Iya. Kaput, Miss Uswah sudah membahas apa yang terjadi di Indonesia dan terjadi di luar karena mereka membawa identitas itu, membawa kebudayaan itu ke luar negeri, mulai dari lokal. Jadi sedikit saya baca, budaya adalah cara hidup untuk berkembang dan dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dan kata budaya adalah kultur, culture ya. Yeah, culture. Culture yang berasal dari bahasa lain yaitu kultura. Banten untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Terima kasih gua Rambu Banten sebagai konten kreator dan influencer. Semoga bertemu lagi di Sobat Xbis Banten. Terima kasih narasumber keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.